Coba tiruin buat suara berisiknya, Mas. Berisiknya Gitu. Gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini adalah The Civic Story episode ke-10, di mana kita akan ngebongkar mesin termasuk juga nyopot transmisinya. Nah, buat teman-teman yang baru di Civic Story ini bisa lihat deskripsi di bawah karena kita bikin playlist khusus, jadi kalian bisa nonton dari episode pertama sampai ke sekarang episode 10. Nah, ini bakal seru banget ya karena kita akan bongkar mesin dan kita akan sama-sama belajar mesin itu isinya ada apa aja. Terus juga seperti biasa gue nggak sendirian, ditemani sama ahlinya, Mas Agi dari MKM. Halo Mas. ya. Dan episode kali ini tidak ada Bapak Pala karena dia positif untuk kedua kalinya. Padahal Selasa kita baru ketemu bikin The Civic Story, minggunya dia kena. Jadi ya harusnya lama lah ya. Iya, Soalnya kita semua alhamdulillah sehat sih. Sehat alhamdulillah. Emang selama PPKM ini semua kantor kita liburkan, kecuali pas The Civic Story kita masuk beberapa orang aja yang berkepentingan. Yang nggak berkepentingan tidak masuk. Hari ini ada gua, ada Mas Agi, ada Sena, ada Rere. Udah, itu aja, nggak ada orang lagi. Oke. Kita berarti mulai sebelum masuk ke engine stand. Ya. Kita mesti lepas transmisi dulu. Transmisi matic. Oke, kita mulai langsung ya. Ini udah nyala juga. Dan ini jadi kelihatan nih, ternyata kantornya seberantakan ini tuh. Tuh. Kalau dari sini kelihatannya rapi ya. Oke, kita mulai dari bongkar transmisi dulu ya. Yang ini. Apa aja nih? Bawa 17. Bawa 17. Ini dong. Ini juga sengaja kenapa kita lepasnya di bawah transmisinya, biar di situ nggak terlalu berat. Apalagi Mas? Bentar, dinaikin dulu dikit. Naikin dulu dikit? Loh, nggak sampai naik. Mau nyongkel maticnya aja. Oh, ini bautnya udah kebuka semua? Udah. Di bawah nggak ada baut lagi? Di bawah nggak ada. Oh, jadi bawah cuma itu doang ya? Iya. Jadi yang kena ke mesin cuma 1, 2, 3, 4? Nah, sama yang ini tadi 1. Oh, oke. Cuma 5 berarti ya? 5. Berarti udah sering buka transmisi, buka Civic ini? Keseringan. Apa? Ini nama mesinnya lupa gua. VTEC. Enggak, nama mesinnya apa kodenya? F16 ya? F20. Oh, F16. F16 kan? Iya, Udah sering ya? sering. 16. Oh, bukannya dicongkel gitu? Iya, congkel dikit. Udah lepas? Udah. Oh. Oke. Oke, udah lepas ya? Udah. Oh, ini orang bilang roda gila ya, atau flywheel ya? Flywheel. Oke, mungkin teman-teman nanya, kenapa sih mesinnya dibongkar, emang mau dipasang lagi? Enggak, jawabannya. Kita sengaja bongkar, karena nanti blok bawahnya ini, dari sini ke sini ya? Ya, dari sini ke sini. Dari mana? Dari ini ke sini. Yang ini ke sini? Ya. Yang ini nggak usah atasnya? Yang ini headnya nggak dipakai. Headnya nggak dipakai. Kita akan jadikan furniture. Kenapa? Karena kalau blok bawah ini kan dia ada nomor mesinnya. Kalau kita taruh gudang, ntar hilang segala macam. Kalau kita mau panjang STNK itu susah. Jadi mendingan kita simpen dan kita gunakan biar gampang kalau misalkan kita butuh kesek-kesek si nomor mesinnya. Nah, jadi furniture, jadi meja, nah itu cakep tuh. Oke, berarti sekarang kita langsung taruh sana aja. Boleh. Oke, berarti ini tinggal digeser-geser aja ya. Ya, geser ke sana. Oh, ini gampang banget geser ya. Tinggal Gampang, diginiin doang. Tempatnya rata. Apa? Tempatnya karena rata. Karena tempatnya rata. Nah, ini yang dipakai depan atau belakangnya? Yang dipakai yang di sini. Yang di sini ya. Ya, di sini. Oke. Nah, berarti ini masih kita copot dulu nih delconya. Boleh. Jadi ini pakai baut transmisi tadi ya. Pakai baut ini mounting. Oh, bukan transmisi. Tadi kurang panjang. Oh iya, cuma dikit doang ya. Dikit doang.
Tapi boleh lah buat bawahnya. Iya. Oke, akhirnya udah kebuka juga nih. Langkah berikutnya adalah kita copot koil dulu ya. Nah, ini koilnya. Tidak ada koil, tidak ada pengapian. Biasanya kalau mobil itu 100.000 km ke atas, koilnya tuh udah mulai-mulai. Bahkan ada beberapa mobil kayak misalkan yang Livina gitu ya, atau Evalia yang sama-sama mesin HR15, itu biasanya nggak nyampe 100.000 ya mas ya? Nggak nyampe. Udah minta ganti. Dan kalau kalian ganti koil, usahakan yang ori saja. Pengalaman pakai koil-koil yang KW, itu 10.000 km udah bubar. Udah rusak. Udah rusak. Boleh minta itu Rek, baskom, karena biasanya nanti suka ada Oli. turun kan ya, oli turun. Ini udah di ini ya? Udah dikendorin Udah dikendorin, sama siapa kendorin? sama yang punya mobil dulu. Oh, punya mobil dulu ya? Ya berarti emang bener-bener mobil ini nggak bisa jalan, harus pakai towing. Oke. Langsung angkat aja? Satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Lah iya kagak kenceng semua. Pakai tangan semua. Oke, kita buka. Boleh. Nah, ini dia. Nah kalau dibuka nih ya, nah isinya begini nih. Ntar bawa aja kali ya. Boleh. Copot dulu delgonya. Apanya? Delgonya. Dari gua copot dulu ya. Oke, berapa nih? Kunci 12. Oh, udah kendor. Nah, udah kendor. Udah kendor nih pakai tangan. Nah, ini dia namanya Delco. Nah, dia ini dapat tenaga dari mana? Dari ini, dari camshaft. Jadi di sini tuh kan camshaft muter. Nah, dia ikut muter si Delco-nya. Nah, ini kan dia muter nih. Ketika dia muter, dia bagiin listrik ke busi. Nah, kalau misalkan ininya rusak, mobil nggak jalan, nggak ada pengapiannya. Biasa gitu mas ya? Iya, Tapi jarang ya rusak ya? jarang. Nah, kalau steel clap tuh gimana sih mas biasanya? Biasanya diukur pakai fuller. Kalau udah ditopin satu, ntar diukur pakai fuller 15. Pakai apa? 15 rata pakai fuller Fuller tuh apa? yang buat ukur busi itu. Oh, oke. Cara ngecek lap masih bagus gimana? Oh, ngeceknya nanti kalau udah dibongkar. Oke. Kalau ini goyang-goyang gini nggak apa? Nggak apa-apa, emang begitu. Emang harus- gini ya? Emang harus ada spasinya. Honda ini kan dia SOHC, Iya, tapi satu silinder klepnya ada 4. ada 4. Jadi belum tentu 4 klep itu DOHC. Nah, sekarang kita bukain dulu ya, Iya, boleh. timing belt. Ya ini yang bawah ini, dia ini kan, crankshaft ya. Crankshaft ini keras depan. Nah, ketika ini muter, dia muterin yang atas. Iya, muter yang atas. Oke. Terus ini apa nih? Water pump. Water pump. Ini water pump. Nah, ini namanya timing belt. Nah, timing itu ada 2. Ada yang chain, ada yang belt kayak gini. Timing belt. Yang belt itu lebih ringan. Biasa mobil kenceng itu pakai belt, tapi timing belt itu nggak sekuat timing chain ya. Iya. Timing chain lebih kuat, tapi lebih berat. Jadi performa mesinnya nggak sebagus yang timing belt. Tapi ya, bedanya signifikan nggak, Mas? Kenapa? Bedanya signifikan nggak ke tenaga? Bedanya jauh. Jauh, Jauh. yang belt sama chain. Iya. Oh, oke. Nah, ini biasanya kalau teman-teman punya mobil yang masih pakai timing belt, itu ganti. Nah, itu beda-beda tuh. Ada 60.000 ganti, 80.000 ganti, 100.000 ganti. Kalau misalkan nggak diganti terus putus, ada mesin yang aman. Kayak misalkan Supra 2JZ tuh. Kalau putus, dia nggak sampai ngerusak si klep. Karena kan takutnya pistonnya pas maju ke atas kena klep. Bengkok ya hasilnya ya. Iya. Dan kalau bengkok itu mahal. Mahal. Berapa, Mas? Bisa turun mesin dulu. Turun mesin terus habisnya berapa kira-kira? Ganti kelep bisa Kayak Avanza Innova gitu deh. ke Avanza bisa 7-9-an. 9 jutaan. Iya. Oke. Tapi saya pernah sekali naik Taruna gitu ya. Putus timing beltnya di jalan, terus kita diderek gitu ya. Sampai ke bengkel, ternyata dia tipikalnya yang aman. Yang aman. Nggak bikin mesin bengkok bagian atasnya. Ya udah, terus sekarang kita lepas intake dulu ya. Boleh. Biar nggak kelihatan kayak beban gitu. Ini udah kecabut.
Ini nozzle injektornya, ini fuel railnya di sini. Kita tidak pakai lagi. Sekarang kita mau copot ini. Ini throttle body, ini intake-nya ya. Intake. Ya, tidak muat. Ya, seperti inilah bentuknya. Intake. Nanti kita akan ganti yang karbon biar lebih adem. Ya, emang perlu yang adem ya? Ya perlulah. Kalau misalkan kita balapan kan lapnya panjang tuh, nggak cuma 1-2 lap. Biasanya kalau udah panas turun tuh performanya. Nah, terus packingnya sobek lagi. Bikinan. Oh, ini bikinan. Bikinan. Dari apa nih? Dari kertas. Kertas. Mau langsung buka headnya. Buka head aja ya. Ini nggak perlu kita bongkar ya, valve-nya ya. Nggak perlu. Nah, ini buat kencenginnya mesti pakai torsi kan? Pakai torsi. Kalau kencengan bahaya soalnya. Bahaya, bisa ini dol. Bisa dol ya. Bisa dol. Atau kalau nggak dol, kompresinya berantakan. Iya. Ya nggak sih? Soalnya kalau kencengan nih, yang sebelah kiri berapa kilo, yang sebelah kanan berapa kilo, ya udah kompresinya berantakan tuh antar piston. Bisa rembas ntar airnya. Oh, nyebrang ya? Iya. Nah, part ini taruhnya sembarangan nggak apa-apa? Yang apanya? Yang kayak gini-gini. Headnya Baut-bautnya ini. Sama semua kan? Yang baut head. Iya. Baut head beda. Kan bautnya gede 14. Nggak, maksudnya kita tukar-tukar nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh tukar-tukar itu klep ya? Ini. Ya, klep nggak boleh. Jadi kalau kita lepasin itu mesti urutan juga tuh. Iya. Kalau misalkan kita pasang head, kita pasang klep, terus nggak urutan, apa yang terjadi? Nggak sinkron ntar. Bisa kompresinya bisa bocor. Kompresinya bocor ya. Jadi tiap klep ini, Iya, ditandain ini 1, 2 gitu. oh oke. Exhaust sama intake. Kalau ini kan bagian intake, ini bagian exhaust. Jadi dia nggak bisa sembarangan pasang ya, Nggak bisa. harus ngikutin Urutannya. ordernya. Oke. Berarti tinggal angkat aja. Angkat. Ya. Hits. Ada olinya. Masih ada olinya. Sini. Ini juga, ini filter oli biasanya ada nih. Hah? Kok kendor ya? Filter olinya kendor. Iya nih. Kayaknya pernah ini baru dirakit kali. Iya nih. Packing headnya juga baru. Packing headnya baru. Baru dipasang. Oke, ini filter olinya nih. Ini sistemnya juga sederhana. Dari dalam dia nyemprot, terus nanti keluar dari luar. Nah, ini mendekat deh, Re. Inilah yang terjadi ketika kita menggunakan air jeding. Air jeding itu apa ya? Air biasa Air sebagai biasa. coolant. Oh, baik-baik aja kok. Nih lihat nih hasilnya. Tuh, linernya jadi korosi tuh. Udah mulai bopak-bopak. Iya. Ya kan? Kalau masuk ruangan bakar bahaya. Ini udah pada masuk dikit-dikit. Oh iya, udah pada masuk ya? Ini Udah bekas bocor ya? mesin kalau nggak salah ya. Oh, oke. Enggak, yang ini nih Mas, ini nih, kena nih ya. Nih, air dari radiator udah mulai masuk. Iya. Mau. Oke. Ini udah dekat banget. Ini udah tipis ya. Coba putar lagi Mas. Yang ini masih rapih nih. Belum kan? Nah, yang ini nih. Nah itu. Nah, ini merah-merah. Ini coolant nih. Kayaknya dulu dia pakai air jeding, terus akhir-akhirnya kasih coolant. Tuh, udah merah. Jadi, ternyata air radiatornya sudah nyebrang. Ini bersihnya gimana, Mas? Bersih mana ini? Iya. Nggak bisa dipakai lagi. Enggak, kalau kita mau bersihin buat furniture kan nanti kan. Oh, mau pakai sikat kawat? Pakai sikat kawat. Ini bisa di sleeve-nya bisa dicopot. Bisa, nanti Bisa dapat ya? cutter dulu. Oke. Nanti pokoknya bening, bening. udah kita apa namanya? Pakai kawat apa sih? Pakai- namanya? Pakai bor kawat. Iya, bor Seret, kawat. Jadi bening lagi. Jadi furniture keren deh. Tinggal dilas-las aja buat kakinya. Disimpan. Oke. Lanjut, kita berarti bongkar Ini cutter bawah. karter bawah. Apa nggak samping-sampingnya dulu nih biar Oh, boleh. kosong? Boleh. Yuk. Oke, termostat udah kita copot. Mas. Cara mengetahui termostat yang sudah tidak bagus itu seperti apa, Mas? Termostat. Ada apa nggak termostatnya? Oh, ada di dalam. Ada kan? Dicopot ini dulu. Cara mengetahuinya gimana? Dicopot ini dulu ntar baru Karena kelihatan. kan biasanya termostat fail, mesinnya udah kepanasan. Dia jadi nggak buka. Ini kan? Iya. Cara mengetahui bagaimana termostat yang udah mulai mau rusak tuh gimana, Mas? Kan biasanya mobil tuh banyak tuh yang rusak gara-gara termostatnya. Temperaturnya naik, dikiranya radiator, ternyata termostat. Karetnya udah pada keras. Oke.
Kalau udah keras karetnya tandanya? Ini dipegang nggak lentur lagi. Itu yang bikin mampet. Iya. Jadi ya airnya nggak mau masuk. Jadi airnya nggak ada sirkulasinya ya? Nggak ada. Nah ini nih, ini benda kecil yang sangat sering bermasalah. Makanya ada banyak mobil termostatnya dicopot. Iya, dicopot airnya. beda Langsung jadi airnya. Nah, minusnya adalah ketika termostat dicopot, mobil susah lama panasnya. Banyak. Ini water pump ya? Banyak kecoaknya di sini, tai kecoak. Hah? Kok bisa? Nih. Gimana caranya masuk ke water pump? Berarti mesinnya udah lama kosong? Iya. Tai kecoaknya banyak. Ini kecoa ya? Kecil-kecil. Kayak selai. Udah kecoanya banyak. Nih di sini nih. Itu masih netas apa? Enggak, udah mati? Tai garing. Gue baru tahu itu telur kecoa kayak gitu. Ini ada sensor di lem-leman nih. Sensor apa nih mas? Sensor knock. Knock sensor. Sensor. Yang ini? Sensor oli. Sensor oli. Oke. Ini sensor Oli. oli. Oke. Kalau misalkan olinya kurang, dia nyala ya. Bisa mampet dari situ. Oh, bisa mampet dari situ juga. Oke. Kemudian apa lagi yang kita ini? Putar dulu. Kita putar ya. Oke. Ini saya tahan ya. Iya. Ya. Nah, putar. Terus pelan-pelan. Terus Bentar, ada yang olinya kebuang semua tuh. terus pelan-pelan. Tuh ada oli. Pastilah. Dikit lagi. Ini bukan cuma oli ini air. Sekarang kita buka oil pan berarti ya. Namanya Carter oli. Carter oli. Nah ini nih, ini adalah bagian yang sering pecah gara-gara mentok. Tapi nggak semua mobil sih. Yang paling sering tuh biasanya BMW E30 M40. Kalau diceperin, terus kena posisi yang tinggi, dar, bocor dah oli. Carter oli. Penyakit langganan. Oh, udah ada air-airnya juga. Udah apanya? Ada air-airnya tuh. Oh iya, tuh jadi sludge. Tuh, ini namanya sludge, oli bercampur dengan air. Ih. Ya jelas nggak bisa jalan mobilnya. Waduh. Oli bercampur air. Yeah. Oke, ini selang buat oil pump ya. Iya. Ini Oil buat pump. nyedot oli Oke. ke sini. Ke sini oil pump, nanti ngebuangnya ke head. Iya, ke sini. Ntar kan naik. Oke. Naik ke apa? Ke head. Iya, ke tutup atas, ke head, terus baru Dia ke bawah nyemprotin lagi. ya. Mm. Oke. Ke filter oli dulu. Oh itu ke filter oli dulu ya, Iya. jalannya ya. Ini ya. Oke. Putar lagi. Waduh. Bekas dibongkar ini mesinnya. Apa? Udah pernah dibongkar. Udah pernah dibongkar ya? Taunya dari mana? Ini ditandain. Oh, oke. Tapi hebat ya itu, bawa udah tua turun mesin sendiri loh. Bapaknya. Heeh. Mm. Kreatif berarti. Dan nggak pakai alat-alat kayak kita gini. Berarti nurunin mesinnya di kodok. Pakai bawah, didongkrak. Iya, di kodok ini. Pernah juga Mas ya? Pernah. Kita putar. Sekarang berarti kita mau nurunin piston ya. Iya, mau nyopotin ini dulu. Nah, udah. Segini aja? Nggak perlu sampai atas? Nggak bisa nyampe atas. Kenapa nggak bisa? Ini lubangnya kan cuman sini Oh, ini? sampai sini sama sini. Coba lihat. Coba lihat, ayo. Ada lagi. Ada lagi. Oh, canggih nih, Mas. Iya. Saya kira satu doang. Oke. Terus apa lagi? Ini bisa langsung diangkat langsung. Iya. Boleh. Congkal pakai obeng min. Congkel pakai obeng min. Nah, Dah. Kalau udah jelek, seperti apa metalnya? Ini namanya metal duduk ya? metal duduk ya. Ini baru sedikit sih. Barisnya baru sedikit. Kalau jelek itu kayak gimana, Mas? Ini baru mau mulai jelek. Baru mau mulai jelek. Iya, Kalau jelek itu apa biasanya? Ini kasar haus. Kasar ya. Kalau misalkan bagus itu licin. Pakai beginian tetap berasa kasar dan licin ya? Kelihatan ini. Kelihatan baretnya. Oh, Kalau ini kan oke. belum mau mulai baret. Kalau ini udah dikit-dikit. Oke. Kalau dia jelek, oblak. Kalau dia jelek, kalau dihidupin mesinnya kasar. Oke. Itu ngaruhnya ke performa apa enggak? Iya, ngaruh. Jadi pistonnya oblak ya gara-gara ininya nggak lurus lagi ya. Iya. Seperti Nah,
Ini metal duduk ini ada dua kan? Di sini sama di bawah ya? Iya, bolak-balik. Bolak-balik. Kalau yang metal duduk itu di sini. Iya, di keras. Kalau misalkan metal jalan itu di Di sini. crankshaftnya. Di keras yang jalan. Oh, bukan di sininya ya? Bukan. Oh, berarti metal duduk yang ini. Duduk yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini duduk. Duduk. Yang jalan yang ini 1. Yang jalan 1, 2, 3. Oh, oke. Termasuk jadi ini metal duduk. Ini metal duduk juga. Iya, duduk juga. Oke. Dan ini bisa dibuka ya? Bisa. Begini bukan? Mau Bukanya? dibuka, bukan pakai tangan ini bisa. Hah, gimana caranya? Oh, bisa. Ini, didorong ke sini. Nah, Oh iya bener. Jadi kalau ganti metal duduk itu ganti giniannya nih. Ya. Gimana cara tahu mobil metal duduknya udah kena? kalau dihidupin mesin kan suaranya kedengar kalau halus sama kasarnya beda. Kalau metal duduk kena suara kasar ya? Iya, sama metal jalan misalnya kena. Suara Bedainnya metal duduk sama metal jalan yang kena gimana? kasarnya kedengeran di kuping. Kalau metal jalan bunyinya? Lebih berisik. Kalau metal duduk bunyinya? Berisiknya sedikit. Oke. Iya. Coba tiruin buat suara berisiknya, Mas. Berisiknya Gitu. Gitu. Ya itu emang butuh profesional sih untuk mengetahui. Oke. Sekarang kita buka ini buka piston ya. pistonnya. Ini harus sambil dipegang bawahnya ya, karena dia pasti langsung meluncur turun. Nanti dicopot ini dulu. Oke. Pakai kunci 12 sok. Dia langsung turun kan ke bawah ya? Nanti diketok-ketok. Oh dia nggak langsung turun? Enggak langsung. Biasanya yang datang ke MKM, metal duduk, metal jalannya kena, itu di kilometer berapa mobilnya? Ada yang 20 km. 20.000? Iya, 20.000 juga ada. Rata-rata? Oh, rata-rata 60 ribu kilometer juga udah kena. 60.000 kilometer udah kena? Udah. Oh, Kadang kan sekarang oli-oli juga membahayakan. oli-oli maksudnya gimana tuh? Oli-oli kan sekarang banyak oli-oli palsu. Oh, Harus pakai oli yang bagus. Oke, jadi oli palsu itu yang bikin metal duduk, metal jalan pada kena ya? Iya. Intinya adalah jangan pakai oli palsu aja. Iya. Nah, membedakan oli palsu atau enggak, kalau di MKM yang pasti nggak ada oli palsu ya? Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak jatuh, nggak truk gitu ya? Nggak ya? Nanti diketok. Jatuh lagi. Oke. Ini sleeve-nya udah kasar banget ya? Iya, dikit lagi. Kalau mesin masih bagus langsung turun dia ya? Iya, langsung turun. Ini jelek banget. Nah. Ya, apa tuh jatuh? Mental jalan. Metal jalan. Coba lihat metal jalannya, Mas. Nah, ini penampakan dari metal jalan. Sama metal duduk bentuknya sama. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya Apa ya bahasa Inggrisnya? kecil sama gede. Hah? Kecil sama gede ya? Enggak. Bahasa Inggrisnya apa ya? Metal duduk, metal jalan. Metal walking sama metal sitting nih. Nah, ini dia piston. Sama ini yang namanya stang piston. Jadi kalau ada pembakaran, dar, dia turun, set, naik lagi. Nah, ini dia yang ngedorong si crankshaft buat muter. Nah, terus di bawah kan ada semprotan olinya. Semprotan olinya mana ya? Semprotan oli. Nggak ada ya? Yang di mana? Biasanya di bawah sini tuh ada semprotan olinya. Oh, itu yang mobil kayak mobil diesel kayak ini apa namanya? Fortuner. Oh, ini nggak ada ya semprotan olinya ya? Cuman adanya ini dari keras doang, dari keras ke apa namanya? Metal duduk. Terus ke ini ada juga metal jalan. Soalnya kayak mobil-mobil balap itu biasanya sampai ada 3, ada 4. Oh iya. Jadi biar nyemprotin olinya banyak ke atas. Tujuannya apa? Biar adem, Biar adem. biar dingin, dan Iya. juga biar pergerakannya lancar. Karena di bawah kan disemprotin oli. Nah, olinya biar nggak nyebrang. Nah, ini ada namanya ring piston. Ring piston dia. Atau piston kan suka dibilang seher atau ring seher. Ring seher. Ngelepasnya gimana, Mas? Mau dilepasin. Ya. Bisa kan langsung pakai tangan? Bisa dari pinggir. Ya, nah terus tarik ke atas sama puter. Puter gimana? Sini tak copotin. Nah ini yang ngejaga biar oli itu nggak nyebrang ke atas, ke ruang bakar.
Kalau ini udah jelek, ring pistonnya, itu pasti olinya nyebrang ke atas, otomatis olinya kurang terus. Berarti ini ada 5 ya? Ada 5. Ada 5 ring seher atau ring piston. Habis. Oke, sudah kosong. Tinggal kita bongkar ini ya, Pompa oli. pompa oli. Memang oil pump itu desainnya selalu menyatu ya sama engine ya? Iya, water pump. Oil pump? Oli filter. Oh, ini buat pompa oli ya. Oke. Nah ini copotnya berarti kita mesti copot ini dulu, flywheel. Nyopot ini dulu. Ini nggak perlu dicopot? Yang mana? Ini flywheel. Oh, flywheel kalau mau nyopot ini kuncinya 17 segi banyak. Tadi nggak bawa. Oh, ini kuncinya khusus ya? Berarti ini nggak bisa dicopot dulu dong? Ini nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak bawa kunci ini. Kalau ini bisa. Ini bisa. Pompa oli. Kita coba buka dulu. 17 Agustus tahun 65. Jadi oil pump ini muternya karena si crankshaftnya ya? Iya, Bukan karena si timing beltnya? bukan. Timing belt ikut sama ini. Peras. Oke, berarti udah sampai sini aja nih ya? Udah. Oke, yuk kita putar dulu. Kita pengen lihat terakhir kali sebelum video ini ditutup. Seru loh. Nah, ini posisi mesin setelah dibongkar. Ini tinggal blok sama crankshaftnya aja ya? Iya, sama keras. Keras. Oke. Terus, berarti ini kan dicopot semua ya, kecuali crankshaft sama flywheelnya. Nah, pertanyaan saya, cara ngebuka sleeve-nya biar bisa di-sleeve itu gimana? Harus ke tukang bubut dulu nih. Tukang bubut? Iya. Oke. Terus baru benerin yang ini nih, yang korosi kena air. Oh, oke. Habis itu baru dimasukin ya resleeve Iya. ya. Oke, nah ini nama mesinnya ini open deck. Open deck itu jalur airnya itu melingkar seperti ini. Ya kan? Ngelingkerin si sleeve-nya ini. Nah, kalau closed deck dia metalnya itu nutup semua. Untuk pendinginannya dia cuma lobang-lobang gitu doang. Gitu. Biasa kayak misalnya mesin 2JZ, terus mesinnya Evo yang sebelum 4B11, terus mesinnya Nissan GT-R, mesin RB, itu semuanya closed deck. Mesin open deck ini kelebihannya biasanya lebih bagus untuk pendinginannya karena jalur airnya lebih banyak kan, lebih gede. Tapi untuk ketahanannya, kalau panas kan dia memuai ya, itu nggak sekuat yang closed deck. Nah, kelemahannya closed deck apa? Selain mahal, dia pendinginannya nggak sebagus yang open deck seperti ini. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen mengenal mesin lebih dekat. Karena gue juga masih belajar, makanya gue ajak ahlinya. Saya Dul Hanif. Sampai jumpa di The Civic Story episode berikutnya. Next, kita akan bongkar mesin yang versi balap. Kita akan lihat bedanya apa dengan mesin yang ini. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Dul Hanif. Terima kasih telah menonton. Bye.